Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah dengan pembahasan listrik statik dan penerapannya serta sub pembahasan yaitu latihan satu listrik statik. Nah, di sini kita akan membahas teori-teori ya, yang terlewat di pembelajaran pertama dan yang kedua. Nah, sambil berjalan kita akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan soal. Itu kayaknya lebih lebih efektif ya untuk kalian semuanya. Kita lanjut ke pembahasan. Saya percepat biar ngebet. Inti suatu atom tersusun atas titik-titik. Nah, ini berarti teori atom yang sudah berkembang yaitu dari Bohr ya, Bohr. Niels Bohr. Nah, perhatikan nih. Nah, di dalam suatu atom, nah, okay. Nah, ini lintasannya, ini lintasan stasioner ya, stasioner atau lintasan tetap ya. Nah, atom ini disebut inti ya, atau disebut juga nukleus, nukleus ya, nukleus ya. Nah, ini disebut juga nuklir ya. Nah, jadi nanti kerennya adalah nuklirnya, makanya disebut kerennya bom nuklir gitu ya. Nah, itu pada inti atom atau nukleus atau nuklir ya. Oke. Nah, inti atom itu terdiri dari proton ya, proton dan neutron. Nah, neutron itu berarti ini dia bermuatan positif, ini tidak bermuatan alias netral ya. Netral ya. Nah, kemudian elektron di luar itu mengelilingi inti atom supaya apa? Supaya nanti atom itu dalam keadaan stabil itu ya. Nah, berarti inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, nanti di sini bergantung pada atomnya. Jadi ada atom berat ya, ada atom berat dan ada atom yang ringan. Nah, untuk atom ringan itu jumlah proton ini diberi notasinya apa ya? Diberi notasinya n kecil. Jumlah proton itu sama dengan jumlah neutron ya. Itu untuk atom yang ringan. Nah, ada atom berat. Nah, atom berat biasanya itu eh, ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, biasanya nomor nomor apa? Neutronnya itu lebih banyak lagi itu untuk atom berat. Nah, nanti dipelajari di SMA, di fisika ya, fisika nuklir. Nah, sekarang nah ini dasar-dasar saja dulu. Nah, berarti inti atom itu tersusun atas proton dan neutron ya. Nah, ini lambangnya. Nah, gini ya. Ini satu, ini nol. Jadi dia bermuatan nol. Ini nomor atomnya satu dan proton itu 1H1 atau hidrogen ya. Nah, gitu. Nah, berarti yang benar adalah ini. Sedangkan elektron biasanya notasinya gini ya, -1 ya. Eh, itu elektron. Nah, jadi opsi yang benar untuk nomor satu adalah opsi D. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 2 saya percepat nih. Perhatikan pernyataan berikut. Sebuah benda dapat bermuatan listrik karena digosok dengan benda lain. Nah, bisa saja. Bisa saja tuh ya. Nah, contoh misalkan kaca dengan kain sutra gitu ya. Kemudian plastik dengan wol gitu ya, gitu. Nah, itu bisa jadi. Nah, kemudian ketika digosok bisa saja elektron-elektron dari atom apa dari logam-logam atau bahan yang digosok itu bisa pindah pindah tempat atau berpindah ke benda lain gitu ya. Nah, ini opsi satu bisa saja dianggap benar. Benda dapat bermuatan listrik karena digosok dengan benda lain bisa ya. Contoh itu kaca dengan sutra ya. Kemudian proton dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena gosokan. Nah, yang berpindah itu sebenarnya bukan proton tapi elektron ya. Yang berpindah itu elektron ya. Kenapa? Karena ini misalkan inti atom bermuatan positif. Nah, ini elektron di luar ya. Nah, ini elektron ini yang bebas bergerak, mau keluar, mau ke dalam gitu. Maka kalau keluar itu berarti melepas menyerap energi ya. Melepas menyerap energi. Kalau ke dalam dia melepas energi gitu. Nanti di situ ada energi ionisasi, ada ionisasi ya, ada energi afinitas gitu ya. Oke. Jadi nomor satu benar, nomor dua itu yang pindah itu bukan proton tapi elektron ya. Kemudian benda bermuatan negatif memiliki jumlah elektron lebih banyak jelas. Nah,
Kalau suatu benda bermuatan negatif, berarti itu elektronnya lebih banyak dibanding dengan protonnya. Jadi elektron lebih banyak dibanding dengan proton. Gitu. Itu kalau muatannya positif. Begitu juga ini, ingat ini muatannya positif yang ini. Ya. Nah itu berarti nomor 1 dan nomor 3. Tinggal pilih aja. Option C yang benar ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini teori ya, saya sambil menjelaskan. Nah, ini ada lagi nih. Benda A menolak benda B. Nah, sini. Ini aja nih. Oh, sorry. Nah, gini. Saya ilustrasikan seperti ini. Ini A ya, atau ada pakai bulatan juga boleh, pakai A juga boleh, itu pakai A, B, C itu boleh ya, terserah ya. Ini ilustrasinya bagaimana. Yang penting mengerti ya. Nih, A berlawanan dengan B. Ya. A menolak B. Ya, gini. Kemudian B ya, B ditarik C ya. B ditarik C. Kemudian C didekatkan saling tarik menarik. Nah, maksudnya C dengan D ya, jika didekatkan itu tarik menarik tuh. Ini dengan D. Nah, kemudian benda C adalah penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Nah, ingat penggaris plastik itu bernilai bermuatan bukan bernilai bermuatan negatif. Jadi nanti plastik itu jika digosok dengan wol itu akan bermuatan negatif. Nah, berarti nanti benda C adalah penggaris plastik. Nah, berarti ini plastik kan? Ini muatannya negatif. Nah, jelas kalau ini negatif, ini pasti positif kan? Nah, kalau ini negatif, ini pasti positif. Gitu. Kalau B positif, jelas A positif. Itu ya. Jadi nanti gerakannya dari sini. Ya. C itu negatif. Kenapa? Karena digosokkan ke wall. Gitu ya. Ya, berarti tinggal pilih benda C dan D bermuatan negatif. Benar nggak? Benda C dan D bermuatan negatif. Berarti salah kan? Nah, kemudian benda B negatif dan D positif. Nah, D positif benar, B-nya positif. Ya. Kemudian benda A dan D bermuatan positif. A dan D. A dan D ya. Ingat, A dan D bermuatan positif. Iya, benar. Ini dengan ini benar ya. Nah, gitu. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti di depan ada soal lagi seperti ini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 yang tadi nyelonong ya. Nah, ini ada lagi nih. X adalah kaca. Nah, berarti ini mirip dengan tadi soalnya. X ini kaca ya. Kemudian digosok dengan kain sutra. Nah, berarti kaca kalau digosok dengan sutra nih atau digosokkan ke sutra, itu kaca akan bernilai positif muatannya positif ya, itu teorinya gitu ya. Sedangkan Y adalah balon digosok ke kain wol. Nah, balon itu berarti karet ya, karet ya. Ingat wol itu berarti muatannya positif. Ingat yang tadi, ntar dulu. Ya positif. Kalau wol itu berarti positif. Berarti nanti balon itu bernilai muatannya bukan direct. Itu negatif. Ya, ngerti ya? Nah, berarti nanti Y itu balon ya. Balon itu berarti muatannya negatif ya. Ngerti ya? Nah, ketika X atau bila X dan Y didekatkan, maka terjadi titik-titik. Nah, oke, kita bahas nih. Saling menolak, betul enggak? Nah, karena X positif, Y negatif, maka itu bukan saling menolak, tapi tarik menarik. Ya, oke. Nah, ini berarti apa? Salah kan? Nah, kemudian option C, saling menolak. X dan Y bermuatan positif. X dan Y bermuatan positif. Ya, X dan Y bermuatan positif. Seharusnya positif dan negatif. Perhatikan dulu. Nih, berarti ini salah kan? Nah, berikutnya, saling tarik-menarik atau saling menarik. Karena X bermuatan negatif, Y bermuatan positif. Nah, dibalik ini sekarang saling menarik karena X bermuatan positif dan Y bermuatan negatif. Jadi opsi yang benar adalah A. Silakan kalian baca lagi di literatur ya.
literatur yang ada di perpustakaan ya, supaya ini benar-benar kalian mengerti ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini. Benda P digosok dengan benda Q. Nah, sehingga benda P kehilangan banyak partikel. Ya, partikel. Sehingga benda P kehilangan banyak partikel X berpindah menuju Q. Masa secara keseluruhan muatan kedua benda adalah titik-titik ya. Masa nih. Maka secara keseluruhan muatan kedua benda adalah titik-titik. Oke? Nah, perhatikan nih. Bukan masa tadi. Maka secara keseluruhan muatan kedua benda sama tidak? Ya, sama tidak? Nah, perhatikan. Ini kita perhatikan. P dan P netral, Q bermuatan negatif, ya. Nah, di sini tidak dijelaskan partikel X-nya apa gitu ya. Partikelnya X-nya. Kalau misalkan elektron berarti nanti P itu eh, bersifat positif, ya. Kemudian P, nah P bersifat positif, kemudian Q bersifat negatif, ya. Kemudian berikutnya option B ya, P bermuatan positif, nah Q bermuatan negatif ya. Kenapa? Karena pindah elektron atau pindah yang pindah itu elektronnya bukan proton. Nah, berarti nanti option yang benar adalah B gitu. Ya, artinya. Jadi kalau digosok-gosok, nah nanti partikel yang pindah dari P itu bukan proton tapi elektron. Nanti ini option yang benar adalah B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini teori ya, harus banyak baca. Nih, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ya, pertama, muatan positif dan negatif yang berdekatan akan menghasilkan gaya tarik. Iya, bukan gaya torak ya. Dua, semakin jauh jarak kedua muatan akan menghasilkan gaya listrik semakin kecil. Nah, dari mana nih? Nanti ya, nomor 2 ya, opsi 2. Nih, perhatikan. M sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, perhatikan nih. Berarti untuk option 2 itu F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat ya. Jadi nanti kalau R-nya besar, berarti gayanya pasti kecil. Kenapa? Karena dibagi dengan kuadrat. Tapi kalau R-nya kecil, gayanya pasti besar. Itu. Berarti nomor 2 atau option 2 itu semakin jauh, berarti R-nya makin besar kan? Maka gaya tariknya semakin menghasilkan gaya listrik semakin kecil. Betul salah? Betul. Ya. Ini berarti option 2 betul. Ya. Nah, option 1 tadi apa? Muatan positif dan negatif yang berdekatan akan menghasilkan gaya tarik menarik. Ya, benar. Kemudian nomor 3 nih. Besar gaya listrik yang terjadi pada dua muatan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Nah, ingat ini berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Nah, kalau jarak kuadrat ya. Nah, di sini jarak kedua muatan. Jadi tidak dikuadratkan. Jadi pernyataan ini hanya begini kalau ditulis. Sebanding dengan 1 per R. Sedangkan yang diinginkan bukan ini, tapi yang ini yang diinginkannya 1 per R kuadrat. Jadi nanti option yang 3 itu salah. Kenapa? Di sini harus kuadrat ya, seperti ini. Nah, jadi option yang benar ya tinggal milih B gitu ya. Ini awas teori nih. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sambil jalan kita bahas teorinya. Nah, di sini perhitungan ya, perhitungan. Nah, di sini Q1-nya boleh tentukan, saya mau Q2 yang ini boleh. Nah, cuma nanti Q1 taruh aja lah biar ngepas 4 mikrokulum ya. Nah, ini berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2 di kolom ya, satuannya. Q2 itu minus 8 mikrokulum. Berarti minus 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Tuh. Nah, kemudian jaraknya R itu 2 cm buat meter. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Nah, pertanyaannya, maka gaya tarik antara kedua muatan dengan F dengan K kali Q1 Q2 per R kuadratnya. Nah, masukkan. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dan kali 4
kali 10 pangkat minus 6. Nah, tanda negatifnya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena kalau positif dengan negatif itu berarti tarik-menarik. Jadi nanti bicaranya belakangan. Ya. Nah, ini udah jelas kan tarik-menariknya. Tuh. Jadi option yang benar untuk arah gayanya berarti tarik-menarik. Jadi ini benar, A benar, B juga benar, C juga benar. Nah, untuk D udah jelas salah ya. Karena di situ tolak menolak kan? Atau gaya tolak. Nah, kalikan 8, 10 pangkat minus 6. Per, nah di sini 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Nah, ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 8 kali 10 pangkat jumlahkan nih. Minus 12 kan? Nah, ini kali 4 10 pangkat minus 4. Awas jangan itu ya. Jangan bingung dengan ini. 4 kuadrat ya. Ini coret dengan ini. Nah, berarti berapa? Ini aja 272. 72 kali 10 pangkat 9 ya kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 4. Ini naik ke atas ya. Itu plus 4. Nah, berarti 9 tambah 4 itu berarti berapa? 13. Nah, di sini ada minus 12. Nah, berarti 72 kali 10 pangkat 1 atau 720 Newton ya. Oke, gaya tarik-menarik besarnya 720 Newton. Itu jawaban untuk soal nomor 7. Oke. Ini agak susah ya karena perhitungan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Ini mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi. Cuman di sini hanya jarak antara kedua muatan yang berpengaruh. Nah, begini. Ini ada muatan misalkan Q1. Nah, ini ada muatan misalkan Q2. Ini jaraknya R1 yaitu 2 cm. Nah, kemudian muatan yang sama ya dipisahkan tetapi jaraknya menjadi R2 yaitu 4 cm. Nah, pertanyaannya berapa sih gayanya sekarang? Berapa gayanya sekarang? Jika tadi asalnya 420 Newton. Ini berarti F1 ya. Nah, sekarang gayanya berapa? Ingat, di sini tidak membahas tentang muatan, tapi hanya membahas tentang jarak. Artinya apa? Gaya yang tadinya K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, itu berarti hanya bergantung pada R kuadrat itu dah ya. Nah, tinggal masukkan F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 gitu ya. Nah, yang pertama ini 420. Ini berarti F2. Nah, R1-nya itu 1 per 2 kuadrat. Jadi nggak perlu pakai meternya. Kenapa? Karena dibandingkan 1 per 4 kuadrat. Begitu ya. Percuma kalau dibuat meter nanti juga dicoret ya. Jadi 420 langsung aja ke set ya. Sama dengan 1 per 4 berbanding 1 per 16 ya. Bawa ke sini. Maka 420 berbanding F2 ya. F2 itu sama saja dengan 1 dulu. 1 berbanding 1/4 ya. Nah, berarti 420 berbanding F2 sama dengan kiri kanan kali 4. Berarti 4 banding 1 ya. Maka 4F2 sama dengan 1 kali 420. Artinya apa? F2 berarti 420 dibagi dengan 4 ya. Oke. Nah, oke, tinggal berapa? Tinggal 115 ya. 150 ya, gitu ya. 150. Gampang ya. 420 15 ya. 105 bukan 150. 105 ya. Oke. Newton. Jadi option yang benar ya tinggal lihat. Yang penting kalian jangan lihat di option ya. Kerjakan dulu semaksimal mungkin baru lihat option. Jadi kalau misalkan kalian lihat option dulu itu inginnya nebak gitu ya. Inginnya nebak. Yang namanya nebak kebenarannya itu tidak full 100%. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 9 sekarang. 2 buah muatan terpisah sejauh R meter menghasilkan gaya listrik sebesar X Newton ya. Nah, X itu bisa A, bisa B, bisa C berapa.
Nah, sekarang bila jarak muatan diubah menjadi setengah kali semula, nih, ini setengah kali semula nih, maka gaya listrik menjadi berapa katanya? Nah, kalau bilangan ganda enteng, setengah kuadratkan, berarti seperempat ya. 4 kalikan ke X, berarti jawabannya 4X. Ya, enteng kan? Coba lihat nih. Coba lihat nih. Nah, di sini juga sama. R1 sama dengan R. R2 sama dengan setengah R. Nah, gayanya F1 berarti X. Kemudian F2 ditanyakan berapa sih gitu ya. Udah, maka F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Nah, udah, jadi tinggal ke sini. F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat yang kedua. Ini berarti X, ya. Ini berarti F2 yang ditanya. Ini 1 per R kuadrat berbanding dengan 1 per setengah R kuadrat kan ya. Nah, nanti jawabannya X berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding dengan 1 per setengah seperempat R kuadrat ya. Tinggal coret ininya. Maka X berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 1 per 1 per 4 ya. Ingat ya. Berarti X berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 4. Maka F2 sama dengan 4X. Nah, bukti kan? Jadi kalau diperkecil atau jadi setengahnya, setengah kuadratkan, berarti seperempat, 4-nya kalikan ke X. Bukti kan? Itu cepat ya. Oke, itu jawabnya untuk soal 9 adalah option D. Gampang ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Semangat ya. Oke. 2 buah ini bukan 2 ya. 2 buah partikel A dan B ya. 2 buah partikel A dan B bermuatan listrik 2 mikrocoulomb 2 kali 10⁴ minus 9 coulomb dan minus 8 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Kedua muatan terpisah sejauh 40 cm. Ini esai ya, esai. Jadi saya jawab dengan esai ya. Jadi kadang-kadang saya itu munculnya esai atau pilihan ganda ya. Oke. Q1 taruh saja nih yang disebut pertama kali minus 9 coulomb. Jadi nanti ini gampang, nggak usah dirubah lagi. Min 8 10 pangkat 9 coulomb. Nah, kemudian R di situ 0,4 atau 40 cm ya. Dibuat meter, langsung aja saya rubah ke sini. Nah, sekarang jenis gaya yang bekerja pada kedua muatan listrik, ingat ini positif, yang ini negatif. Nah, artinya apa? Ini positif, yang ini negatif, itu berarti tarik-menarik. Nah, ini berarti tarik-menarik. Arah gaya saling mendekat, arah gayanya. Nah, sekarang nilainya. Nilainya berarti, ini arah gayanya nih. Nah, jenisnya tarik-menarik, ini arah gaya. Jadi, muatan 2 mendapat gaya ke kiri, muatan 1 dapat gaya ke kanan. Itu adanya. Nah, sekarang besarnya F sama dengan berapa? Nah, maka F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, tinggal masukkan 9 10 pangkat 9 kalikan nih 2 kalikan 10 pangkat minus 9 kemudian kali 8. Nah, negatifnya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena sudah disebutkan tadi tarik menarik ya. Oke. Ini min 9. Nah, R-nya di situ 0,4 atau 4 10 pangkat minus 1 ya, dikuadratkan tuh. Oke. Nah, berarti ini coret aja. Ini coret dengan ini. Ya, berarti tinggal berapa? Tinggal 9 kali 2 kali 8 kali 10⁴ min 9. Oke. Nah, dibagi dengan 16 kali 10 pangkat minus 2. Kalau dikuadratkan 4 berarti 16. 10 minus 2 kalau dikuadratkan berarti 2 kali minus 1 ya. Nah, ini coret. Nah, karena 2 kali 8 kan 16. Coret dengan ini. Hasilnya berapa? Ini naikkan lagi ya. Berarti 9 10 pangkat minus 9. Nah, kalau sudah besar tidak perlu lewat sini. Lama ya. Berarti langsung aja. Gayanya adalah 9 10 pangkat minus 7 Newton ya. Newton ya. Oke. Itu soal yang ke-10. Bentuknya esai ya. Jadi kalian harus siap antara pilihan ganda dengan esai ya sama saja gitu ya. Jadi tetap harus dihitung ataupun ditelaah soalnya. Oke. Next video latihan dua listrik statik. Kita akan melanjutkan pembahasan soal di episode yang kedua atau di latihan dua listrik statik.